Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai tipe data primitif string. Ternyata di JavaScript, kita juga bisa menyimpan string sebagai objek dengan sintaks dan behavior yang sedikit berbeda. Kalau kita hendak menyimpan string dalam bentuk primitif, kita mengetikkan kode dengan sintaks let name sama dengan dalam tanda kutip Budi. Jadi kita langsung mengetikkan data yang hendak kita simpan dalam tanda kutip tunggal maupun tanda kutip ganda. Sedangkan apabila kita hendak menyimpan string dalam bentuk objek, maka sintaksnya menjadi let name sama dengan new string, buka kurung, dalam tanda kutip Budi. Di sini kita menjalankan konstruktor untuk membuat objek string, dan kemudian data yang hendak kita simpan ditaruh di dalam kurung. Sebagai hasilnya, kita mendapatkan variabel name dalam bentuk objek yang menyimpan data Budi. Dalam video ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai objek string, persamaan dan perbedaannya dengan tipe data primitif string, serta apa saja yang bisa kita lakukan menggunakan objek string. Oke, sekarang langsung kita coba di konsol. Pertama kita buat dahulu variabel name 1 untuk tipe data primitif string. Untuk memeriksa tipe datanya, kita bisa mengetikkan kode type of dalam kurung name 1. Dan tipe datanya adalah string. Selanjutnya kita buat lagi variabel name 2 untuk tipe data objek string, namun menyimpan nilai yang sama yaitu Budi. Let name 2 sama dengan new string dalam kurung kutip Budi. Kita cek tipe datanya. Type of name 2. Tipe datanya adalah objek. Kalau kita minta browser untuk menampilkan isi data dari variabel name 1, maka datanya sederhana ya, yaitu Budi dalam tanda petik. Sedangkan kalau kita meminta browser untuk menampilkan isi data dari variabel name 2, maka browser memberitahukan bahwa ini adalah objek string. Kemudian data yang dikandung oleh objek ini diberitahukan dalam kurung kerawal, yaitu Budi dalam tanda petik. Kita bahas persamaannya terlebih dahulu ya, antara tipe data primitif string dengan objek string. Persamaan-persamaan ini sudah pernah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi kita sambil mengulangi lagi pelajaran sebelumnya ya. Persamaan pertama adalah keduanya sama-sama memiliki indeks. Ingat, indeks pada JavaScript dimulai dari angka 0. Jadi kalau kita memanggil indeks 0 dari name 1, maka kita mendapatkan huruf B besar. Kalau kita memanggil indeks 1 dari name 1, maka kita mendapatkan huruf U. Hal yang sama juga terjadi untuk variabel name 2. Kalau kita panggil indeks 0 dari name 2, kita mendapatkan huruf B besar. Dan kalau kita panggil indeks 1 dari name 2, maka kita mendapatkan huruf U. Persamaan yang kedua, keduanya sama-sama bisa memanggil string method. Sebagai contoh, kalau kita mengetik kode name 1 titik to uppercase, maka kita mendapatkan string Budi dalam huruf besar semua. Hal yang sama bisa kita lakukan terhadap variabel name 2. Name 2 titik to uppercase. Dan hasilnya sama ya. Persamaan yang ketiga, kita bisa menggunakan tanda tambah sebagai operator penggabungan string. Sebagai contoh, name 1 ditambah man. Hasilnya Budiman. Hal yang sama bisa kita dapatkan apabila kita menggunakan variabel name 2. Name 2 ditambah man. Budiman juga. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat kita menggunakan operator penggabungan string, maka browser membuat string baru Budiman sebagai hasilnya. Kalau kita panggil kembali variabel name 1, maka nilai yang disimpan masih Budi,
Sedangkan kalau kita panggil kembali variabel name2, maka nilai yang disimpan adalah objek string dengan nilai Budi. Bagaimana kalau kita hendak melakukan operasi penggabungan string dan kemudian kita simpan kembali ke dalam variabel yang bersangkutan? Kita sudah belajar di video sebelumnya ya. Kita bisa menggunakan simbol tanda tambah sama dengan. Jadi kalau kita ketikkan kode name1 tambah sama dengan man, maka nilai yang disimpan oleh variabel name1 sekarang adalah Budiman. Tipe datanya adalah string. Namun ada satu hal penting yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita melakukannya ke variabel name2 tambah sama dengan man, perhatikan bahwa nilai yang disimpan oleh variabel name2 sekarang adalah Budiman. Kita periksa lagi tipe datanya. Ternyata sudah berubah menjadi string primitif. Jadi sekarang variabel name2 sudah bukan objek string lagi. Sekarang kita membahas mengenai apa yang bisa kita lakukan dengan objek string. Yang utama adalah kita bisa menambahkan dynamic property ke dalam variabel. Yang dimaksud dengan property adalah kita menyimpan nilai dengan menggunakan kunci. Dan nantinya kunci ini harus kita gunakan lagi untuk mengakses nilai tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita membuat variabel name yang isinya adalah objek string Budi. Dan kemudian kita memiliki satu informasi lagi mengenai Budi. Misalkan umur Budi adalah 30 tahun. Dan data ini ingin kita simpan di variabel yang sama, yaitu variabel name. Maka di sini kita menggunakan umur atau age sebagai kunci, sedangkan datanya adalah 30. Sintaksnya adalah name.age sama dengan 30. Pada bagian awal kode, name adalah nama variabel kita. Untuk menambahkan properti, kita tambahkan simbol titik, diikuti dengan kuncinya, yaitu age. Dan kemudian kita menggunakan operator assignment, tanda sama dengan, untuk menyimpan nilai 30 ke dalam properti tersebut. Yang dimaksud dynamic di sini adalah kita bisa dengan bebas menambahkan properti baru ke dalam objek kita, tanpa dibatasi oleh struktur data dari objek tersebut. Kita langsung coba di browser ya. Browser telah saya refresh, dan kita mesti mengetikkan ulang kode kita dari awal. Pertama kita coba tipe data primitive string terlebih dahulu. Let name1 sama dengan Budi. Sekarang kita coba menambahkan property age dengan sintaks name1.age sama dengan 30. Nah, di sini adalah kekurangan dari JavaScript yang paling mengganggu bagi saya. Jadi bila teman-teman perhatikan di layar tidak terjadi error dan tidak ada pesan kesalahan. Namun kalau kita lihat kembali isi dari variabel name1, hanya ada string Budi saja. Properti umur kita tidak tersimpan. Kalau kita ketikkan name1.age, hasilnya adalah undefined. Bagi kita-kita yang mengerti, kita tahu bahwa tipe data primitif tidak bisa menyimpan properti. Namun yang disayangkan di sini adalah browsernya tidak menunjukkan error dan tidak menunjukkan pesan kesalahan sama sekali. Jadi teman-teman yang tidak mengerti salahnya di mana akan menjadi bingung sekali dalam situasi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke tipe data objek string. Kita refresh dahulu halaman kita. Dan sekarang kita buat variabel baru. Let name sama dengan new string Budi. Kita coba lagi tambahkan property age. Name.age sama dengan 30. Dan kita lihat kembali isi dari variabel name. Dan kita mendapatkan hasil yang menarik ya. String dalam kurung kurawal Budi, age.2 30. Jadi di sini kelihatan bahwa objek string telah menyimpan nilai lain. Apakah nilai lainnya? Jadi di sini ada kuncinya age diikuti oleh tanda titik 2 dan kemudian nilai yang disimpannya adalah 30. Kalau kita ingin mengakses nilai 30, maka kita harus menuliskan nama variabelnya diikuti oleh titik dan diikuti oleh kuncinya, yaitu age. Dan browser pun mengembalikan nilai yang disimpan oleh property age, yaitu 30. Nah, pada JavaScript ada cara lain untuk mengakses properti pada objek,
yaitu menggunakan simbol tanda kurung siku. Kunci dari properti bisa kita tuliskan sebagai string di dalam tanda kurung siku. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengakses properti umur, bisa kita tuliskan juga dengan kode name dalam kurung siku, tanda kutip, age. Cara mengakses properti menggunakan tanda kurung siku ini memiliki fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh tanda titik. Sebagai contoh pertama, kita bisa menggunakan angka sebagai kunci. Misalkan, name dalam kurung siku 123 sama dengan angka bagus. Nah, kita bisa mengakses kembali properti 123 dengan menggunakan tanda kurung siku. Name, tanda kurung siku 123, maka hasilnya adalah angka bagus. Namun kalau kita mengakses dengan menggunakan tanda titik, name titik 123, maka kita mendapatkan error. Karena ada aturan pada JavaScript bahwa nama variabel tidak boleh didahului oleh angka. Fleksibilitas kedua adalah kita bisa menggunakan variabel sebagai kunci. Sebagai contoh, misalkan saya membuat variabel baru dengan nama key yang mengandung kata age. Let key sama dengan tanda kutip age. Kemudian variabel key ini bisa kita gunakan untuk mengakses properti age dengan menggunakan tanda kurung siku. Name dalam tanda kurung siku key. Namun cara ini tidak bisa kita gunakan pada tanda titik. Name titik key, hasilnya undefined. Dan ada satu trik yang akan berguna nantinya pada saat kita hendak membuat skrip yang cukup rumit. Sebagai contoh, misalkan Budi memiliki dua buah mobil yaitu Toyota dan Honda. Dan kedua mobil ini kita simpan sebagai properti car 1 dan car 2. Name car 1 sama dengan Toyota. Kemudian name car 2 sama dengan Honda. Dan misalkan pada saat ini key kita adalah angka 1. Key sama dengan 1. Kemudian kita bisa mengakses properti car dengan menggunakan tanda siku. Namun apakah kita hendak mengakses mobil pertama atau kedua akan bergantung dari nilai yang sedang dikandung oleh variabel key. Jadi kita menulis kodenya menjadi seperti ini. Name, tanda kurung siku, tanda kutip ganda, car, tutup tanda kutip, ditambah key, tutup kurung siku. Jadi kata car dengan nilai variabel key akan diproses terlebih dahulu menjadi car 1. Setelah itu barulah digunakan sebagai kunci untuk mengakses properti pada variabel name. Dengan fleksibilitas penulisan kode seperti ini, kita bisa menuliskan beberapa kode terlebih dahulu untuk menentukan mobil mana yang hendak kita akses dengan menggunakan variabel key. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan cara manajemen memori antara tipe data primitif dengan tipe data objek. Pertama kita lihat dahulu tipe data primitif. Pada saat kita mengetikkan kode let name sama dengan Budi, maka komputer menyiapkan tempat di memori, menyimpan nilai Budi, dan memberi nama tempat tersebut name1. Selanjutnya, pada saat kita menjalankan kode baru, let name2 sama dengan name1, maka komputer menyiapkan tempat kedua di memori, lalu komputer mengcopy isi dari variabel name1 dan menyimpannya di dalam variabel name2. Jadi di memori terdapat dua buah Budi yang berbeda. Selanjutnya kita mengubah isi dari variabel name1 dengan kode name1 sama dengan Dewi. Maka komputer mengganti nilai yang disimpan oleh variabel name1 menjadi Dewi. Perhatikan bahwa variabel name2 tetap menyimpan nilai Budi. Kita langsung coba di browser ya. Kita ketik dahulu kode awalnya. Let name1 sama dengan Budi. Lalu let name2 sama dengan name1. Kita lihat nilai yang disimpan oleh variabel name1 dan name2. Keduanya sama-sama Budi. Selanjutnya kita ubah nilai dari variabel name1. Name1 sama dengan Dewi. Lalu kita cek lagi nilai yang disimpan oleh variabel name1 dan name2. Sekarang name1 mengandung nilai Dewi.
sedangkan name2 tetap bernilai Budi. Sekarang kita akan membahas cara manajemen memori untuk tipe data objek. Pada saat kita menjalankan kode, let name sama dengan new string Budi, artinya komputer memesan tempat di bagian memori lain yang biasa disebut dengan nama heap untuk menyimpan objek string yang mengandung data Budi. Kemudian komputer juga menyiapkan tempat di memori dengan nama name1 dan mengisinya dengan pointer yang menunjuk ke tempat penyimpanan objek string. Pada saat kita menjalankan kode kedua, let name2 sama dengan name1, maka komputer menyiapkan satu tempat lagi di memori dengan nama name2 yang isinya di-copy dari variabel name1. Perhatikan di sini bahwa berhubung isi dari variabel name1 adalah pointer, maka nilai yang di-copy ke variabel name2 adalah pointernya. Dan sekarang kedua variabel, baik name1 maupun name2, menunjuk ke objek string yang sama. Lalu kita jalankan lagi kode yang ketiga, name1.h sama dengan 30. Di sini kita menambahkan properti baru pada variabel name1 dengan kunci age atau umur dan nilainya 30. Perhatikan bahwa berhubung name2 menunjuk ke objek string yang sama dengan name1, artinya sekarang variabel name2 juga memiliki properti age. Kita coba langsung di browser ya. Kita langsung ketik kode awalnya, let name1 sama dengan new string dalam kurung Budi. Kemudian let name2 sama dengan name1. Kita lihat isi dari kedua variabel. Isinya sama-sama objek string dengan data Budi. Selanjutnya kita tambahkan properti baru pada variabel name1. Name1.h sama dengan 30. Dan sekarang kita lihat lagi isi dari kedua variabel. Isinya tetap sama ya. Jadi penambahan properti yang kita lakukan melalui variabel name1 akan turut merubah variabel name2. Bahkan kita bisa mengakses nilainya dengan cara mengetikkan kode name2.h. Dan kalau kita coba ubah properti h pada variabel name2, name2.h sama dengan 100. Lalu kita lihat isi properti h menggunakan variabel name1, name1.h. Maka sekarang nilai yang disimpan pada properti h adalah 100. Jadi inilah perbedaan dari cara manajemen memori untuk tipe data primitif dan tipe data objek. Pada tipe data primitif, perubahan pada variabel name1 tidak menyebabkan perubahan pada variabel name2. Sedangkan pada tipe data objek, perubahan objek yang kita lakukan pada variabel name1 turut merubah variabel name2. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.